journey. Mr. Mind Muhammad, the mentor. Penulis buku Magnet Umroh. Pemilik Magnet Umrah Academy. Pemilik Kamarisariah. Ketua Koperasi KKS UBB. Founder Kung. Founder Master Dealer Public Gold Indonesia. Siapkan diri Anda bersama meraih sukses, berkah, berlimpah. Bersama Mr. Mind Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama nih. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa, Mr. Man. Mr. Mind, halo selamat pagi. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Ini ya, ada beberapa kendala teknis, tapi alhamdulillah teratasi dengan baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, sebelum berbincang lebih jauh nih Mr. Mind, boleh tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali ada Bapak Ibu yang hadir di sini belum mengetahui Mr. Mind. Kepada Mr. Mind, saya persilahkan. Baik, ya saya langsung saja ya, Kak Fatima Az-Zahra. Ini namanya Masya Allah, tabarakallah ya, bagus sekali. Doa buat apa namanya, pemilik namanya, semoga seperti anak dari baginda Rasulullah, putri dari Rasulullah, Fatimah itu Syaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan berbahagia ini. Perkenalkan saya Min Muhammad. Pada kesempatan berbahagia ini tentunya ya, banyak hal yang bisa kita hadirkan dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini. Di mana tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa hadir di acara seperti ini. Disebabkan karena kesibukan, kemudian juga karena waktu yang sangat mepet ya, dan tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh keberkahan ini, tentunya dalam rangka thalabul ilmi, ya, belajar bagaimana bisa menghadirkan satu potensi terbaik yang kita miliki, bisa kita maksimalkan dalam kehidupan ini. Ya, baik, Kak Sarah, saya udah bisa ini ya, share screen ya. Bisa, Mister. Boleh dicoba. Kita coba ya. Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini saya mau perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak meraih sukses dunia dan akhirat. Kemarin saya menjadi bagian dari acara yang luar biasa, seminar kaya dengan emas. Dan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada siapapun yang hari ini hadir dan bisa nonton untuk bisa menyimak materi kita. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bahwa saya mengawali program ini di tanggal 23 Oktober ya, tahun lalu 2025. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat ya, sekitar 15 hari, 15 hari kemudian kami mencapai namanya klub 100. Klub 100 di mana ada 100 orang yang bergabung dalam program kita ini. Iya, kemudian beberapa hari kemudian, 35 hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala. 35 hari kemudian, saya mencapai new master dealer. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kesempatan ini untuk bisa meraih ini semuanya. Dan tentunya ini berkat dukungan para customer saya juga, dan dukungan dari introducer saya, Kak Susi, dan juga Maha Guru. Nah,
Alhamdulillah pada kesempatan beliau waktu dia berada di Antartika, beliau sempat Assalamualaikum mengucapkan ini. warahmatullahi Ya, kita taala dengarkan wabarakatuh. sama-sama ya ucapan beliau sehingga ini juga bisa memotivasi semuanya ini Kak Fatimah. Oke, kita mulai. Eits. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Bapak Ibu sekalian? Nama saya Syukur Hashim. Saya adalah dealer pertama Public Gold yang bergabung sejak 17 tahun yang lalu, tahun 2008. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Mr. Main Muhammad kerana beliau telah menjadi dealer yang terpantas di Indonesia yang telah berjaya unlock pencapaian Master Dealer, dan insya-Allah pada bulan ini Mr. Main Muhammad akan unlock FMD, Founder Master Dealer yang terpantas di Indonesia. Untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, Master Dealer adalah seorang dealer yang membimbing seramai minimum 300 orang penyimpan emas di bawah bimbingan beliau, dan juga Founder Master Dealer adalah orang yang membimbing sekurang-kurangnya 500 orang penyimpan emas di bawah bimbingan beliau. Saya berharap dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Mr. Main Muhammad, beliau akan guide dan mendidik lebih ramai lagi insan-insan di Indonesia untuk memahami cara untuk menyimpan emas yang betul, tepat dan selamat serta menguntungkan. Sekian, terima kasih. Tahniah Mr. Main Muhammad. Insyaallah, terima kasih. Ya, kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Baik. Baik, alhamdulillah 67 hari sejak saya bergabung dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 31 Desember pukul 00. Ini Kak Fatimah, ini kan sejarah ya. Alhamdulillah tercatat founder Master Dealer pencapaian tercepat di Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa memecahkan rekor ini lagi. Sehingga Indonesia yang punya penduduk yang luar biasa banyaknya ini bisa tercerahkan ya, dengan emas ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi di 2026 ini bertambah lagi satu founder Master Dealer di Indonesia. Dan menariknya ya Bunda, saya berada dalam mentoring juga dari kantor cabang ya, kantor cabang yang ada di Kota Bandung. Ya, terima kasih Kang Ridwan, terima kasih Kang Opang, ya, kemudian Fatimah Zahra dengan Egi, ya, Egi semuanya luar biasa. Terima kasih sehingga pencapaian ini bisa teraih. Baik, sejarah tinggallah sejarah jika kita tidak mau mengupgrade diri kita. Banyak orang bertanya, kok bisa ya mencapai 67 hari? Ya, bagaimana caranya? Bunda, saya juga dalam proses belajar. Yang menarik dari Public Gold itu adalah edukasi. Emas itu hanya sebuah alat saja. Tapi bagaimana kita memiliki ilmu? Nah, dalam Islam diajarkan ilmu dulu baru amal. Amal itu artinya apa? Kita bermuamalah, kita transaksi jual beli. Tapi tanpa ilmu, maka nihil. Kita akan malah boncos. Ya. Kita tidak memahami. Nah, hari ini, untuk kesekian kalinya, dan setiap hari, Public Gold menghadirkan edukasi untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Karena sekarang ini, alhamdulillah Malaysia, ya sudah 18 tahun seperti yang disampaikan Kak Fatimah tadi, bahkan sekarang sudah di Dubai, di London, kemudian di Shanghai, China. Ini pertanda apa? Bahwa era keemasan Public Gold ini, ya, itu akan semakin kuat lagi. Apabila khusus di Indonesia, dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia berapa? Ya, hampir 300 juta. Ya, nah ini menarik. Baik, kita lanjut ya dengan materi kita. Oke. Nah ini pertanyaannya. Mengapa kita perlu belajar mengelola keuangan? Ya. Di mana banyak orang itu bekerja keras, tapi sedikit yang hidupnya tenang. Apa yang menjadi permasalahan? Permasalahannya adalah karena masalahnya sering bukan karena kurang penghasilan. Ada penghasilan mereka bulanan, apalagi yang jadi karyawan, jadi pegawai negeri, ASN, ada uangnya. Ya, tapi yang membuat mereka itu menjadi sedikit terasa itu karena tidak tahu cara mengelolanya. Ini pun juga kita diajarkan. Ini menarik. Hari ini saya mendapatkan tugas yang cukup berat ya, karena menghadirkan satu materi yang saya pun jadi sekarang ini lagi belajar mengelola keuangan tersebut. Baik, kita lanjut. Bahwa ada sebuah realita yang mana semua ini terjadi dengan kita. Realita keuangan kebanyakan orang.
Apa itu? Gajinya naik, ya, tapi pengeluarannya ikut naik. Dan ini biasanya, ayah bunda, terkadang kalau di Indonesia belum lagi gajinya naik, baru sebuah isu saja akan dinaikkan, itu bahan baku sudah naik lebih awal, gitu ya, terasa ya. Nah, ini realita kehidupan kita. Ada uang, tapi cepat habis. Ya menabung ada. Kalau kita tanya nih semua yang hari ini hadir di TikTok, apa di Facebook Live, kemudian yang ada di apa namanya di sosial media lain yang disebarkan oleh tim nantinya, coba kita tanya, berapa tabungan kita hari ini? Adakah sudah itu rasa aman dalam kehidupan kita untuk mengelola kehidupan kita selama sebulan? Jika gaji naik, pengeluaran ikut naik, ada uang tapi cepat habis, menabung ada tapi terasa tidak aman, ini pertanda keuangan kita itu belum dikelola, baru sekedar dipakai. Benar apa benar nih? Iya. Gimana Kak Fatimah ngerasain nggak? Gaji naik, pengeluaran ikut naik, ada uang tapi cepat habis. Ya, menabung ada tapi terasa tidak aman. Ini tandanya apa? Nah, ini saya ngalamin juga. Keuangan kita belum dikelola dengan baik. Baru sekedar dipakai. Nah, maka kesempatan berbahagia ini kita mulai belajar pelan-pelan. Kita belajar tentang ilmu mengelola keuangan kita. Para pemirsa sekalian yang ada di live Facebook, kita sadari bahwa keuangan itu adalah amanah. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ini adalah sebuah amanah. Amanah ini adalah akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Setiap rupiah yang akan diminta itu adalah apa? Pertanggungjawabannya. Bukan seberapa besar rezeki kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Ya. Ingat, uang yang aman, rezeki yang kita dapatkan banyaknya itu akan dihisap. Ya, halalnya itu akan dihisap, haramnya itu akan diazab. Nah, ini sebagai umat Islam ya, atau mungkin sebagai umat yang beragama di luar dari agama Islam juga harus punya pemahaman bahwa rezeki yang Allah titipkan kepada kita ini harus dikelola dengan baik, harus dikelola dengan profesional, harus dikelola dengan penuh amanah. Karena setiap rupiah itu yang kita keluarkan, yang kita dapatkan, kita diminta pertanggungjawaban. Dan nanti ada pertanyaan, ini Kak Fatimah, di akhirat nanti, dari mana uang itu kita dapatkan, atau rezeki itu kita dapatkan, dan kemana kita belajar. Ya. Maka dari itu, pada kesempatan berbahagia ini kita belajar bersama. Nanti kita buka sesi tanya jawab nanti ya, lebih mendalamin. Nah, ini kesalahan umum dalam keuangan. Apa? Menghabiskan dulu, menabung belakangan. Allah, saya ngalaminnya Kak Fatimah. Berapapun ini datang habis. Nah, tapi insya Allah pada kesempatan ini kita sudah mulai. Apalagi ini baru di awal tahun 2026. Resolusi kita salah satunya mungkin adalah resolusi perbaikan ekonomi. Bagaimana kita di tahun 2026 ini yang belum berangkat umroh bisa berangkat umroh. Yang belum haji bisa berangkat haji. Yang belum punya rumah bisa punya rumah. Yang belum punya penghasilan maksimal bisa punya penghasilan besar. Maka nah kita lihat ya, kita identifikasi dulu, ibaratnya sebuah penyakit, identifikasi dulu kesalahan apa sih penyakit yang kita alami selama ini. Yaitu menghabiskan dulu baru menabung. Nah, apalagi mengikuti gaya hidup. Orang beli itu kita mau, orang beli ini kita mau. Ya. Yang parahnya adalah tidak punya tujuan keuangan. Coba jujur kepada diri kita masing-masing, ya para pemirsa, coba ya. Sekarang ini kita sudah punya nggak langkah-langkah taktis strategis untuk bisa menjalani kehidupan kita sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ke depan? Kalau belum ada, maka kita masih bingung, gimana ya? Maka itu pertanda bahwa kita belum punya tujuan keuangan. Memang uang bukan segala-galanya, tapi untuk mendapatkan segala-galanya itu harus dengan uang. Ya maka kita udah mulai ini kesalahan. Nah, kesalahan berikutnya apa? Menyimpan semua dalam bentuk uang, dalam bentuk kertas, uang kertas. Ini kesalahan. Nah, kenapa itu sebuah kesalahan? Nanti kita lihat. Ini yang menjadi bahasan kita lagi, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu prinsip dasar mengelola keuangan.
Yang harus kita lakukan adalah pahami arus masuk dan keluar, arus kas kita. Harus pahami itu, cash flow-nya kita. Kita harus tahu dari mana datangnya, mau kemana, kemudian berapa per bulan. Nah ini alhamdulillah, saya pun juga sekarang memaksimalkan potensi ini untuk belajar untuk cash flow. Walaupun basic saya bukan di situ. Ya. Nah yang kedua apa? Prinsip dasarnya dahulukan menjadi kebutuhan. Ada prinsip namanya genting dan penting. Dalam kehidupan kita diperhadapkan selalu nih dengan dua hal, yang penting dan yang genting. Terkadang kita tidak bisa mengidentifikasi mana yang genting, mana yang penting. Seluruh hidup kita itu adalah genting. Benar? Iya, saya mengalami seperti itu. Berangkat umroh misalkan, apakah itu genting atau penting? Ya. Kemudian punya rumah, punya baju, punya mobil, punya kendaraan. Apakah itu genting atau hanya sekedar penting? Nah, ini kita akan belajar. Ini prinsip dasar mengelola keuangan. Itu dahulukan yang menjadi kebutuhan. Kemudian apa? Sisihkan sebelum uh, menghabiskannya. Jadi konsep untuk menjadi kaya itu, para pemirsa sekalian, itu adalah dengan mendahulukan tabungan, baru sisanya adalah kita belanjakan. Makanya pentingnya adalah sebuah apa namanya, sebuah konsep memahami bagaimana ke depannya. Ya. Oke, berikutnya adalah kita menjaga nilai hasil kerja. Nah, ini prinsip dasar mengelola keuangan, menjaga nilai hasil kerja kita. Karena terkadang berapapun uang yang kita hadirkan, kita hasilkan, kemudian kita tabung, itu tidak akan memberikan nilai apa-apa disebabkan karena kita tidak menjaga nilainya. Ya. Ingat, 10 juta tahun lalu itu saja tidak sepadan dengan 10 juta tahun ini. Turun. Itu namanya inflasi. Maka dari itu ya, para pemirsa sekalian, prinsip dasar mengelola keuangan itu adalah keuangan yang sehat itu adalah sadar dan terarah. Kita harus sesadar-sadarnya memahami, tidak ya mabuk dalam hal ketika mendapatkan keuntungan banyak, apalagi nih para PJBU yang luar biasa nanti akan menjadi tajir melintir dengan menjadi juragan emas. Nah, ini kita harus sadar dan sesadar-sadarnya. Kemudian ada terarah. Baik, kita lanjut dengan keuangan dan ketenangan hidup. Semua dari kita ini pengen punya ketenangan hidup. Ya. Nah, bagaimana uang ini bisa membuat kita tenang? Keuangan yang kacau itu pasti akan membuat hati gelisah. Saya punya teman itu terjebak dengan pinjaman online. Dan tentunya itu berdampak kepada kehidupannya. Tagihan terus datang. Akhirnya apa? Tidak khusyuk dia dalam beribadah. Jangankan itu, hidupnya terasa gelisah. Ya, tidur terasa sulit. Karena kenapa? Dihantui oleh hal-hal yang seperti itu. Maka ketika keuangan kita yang jadi kacau, hati kita akan gelisah. Namun saat keuangan kita itu tertata dengan baik, maka akan menghadirkan ibadah yang lebih khusyuk. Ya. Keuangan yang baik itu akan membantu hidup lebih fokus pada hal-hal yang penting. Kita kan sudah mulai ini punya kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena hidup kita sudah mulai terarah. Ya. Dunia sudah mulai kita selesaikan satu persatu. Kemudian akhirat kita sudah menuju ke sana. Karena dunia ini tempat sementara, bukan tempat kita tinggal. Hidup ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Nah, kita udah harus merancang itu sebenarnya. Baik, kita lanjut. Kenapa menabung saya tidak cukup? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Karena semua dari kita, jujur, ayo. Jujur ya, di grup, yang menjadi pemirsa hari ini, jujur dalam hati kita. Kita ini menabung sudah sering, tapi kok terasa tidak cukup. Dan anehnya, kita selalu melakukan itu setiap bulan. Kenapa menabung saya tidak cukup? Karena nilai uang itu tergerus oleh inflasi. Bukan salah dari uangnya. Bukan salah dari rupiahnya. Salahnya dengan inflasi itu, suka nggak suka, mau nggak mau akan mengerus kita. Ya. Apalagi yang membuat uang itu tabungan tidak cukup. Tabungan terlihat aman, tapi melemah. 1 miliar yang kita taruh di perbankan hari ini dalam bentuk rupiah, maka itu tidak aman. Kenapa? Dia melemah. Selemah-lemahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa menabung saya tidak cukup? Karena menabung itu penting. Tapi menjaga nilai jauh lebih penting. Penting. Bahkan dulu waktu kecil masih ingat gak? Kak Fatimah Zahra lagu tentang ajakan menabung.
Bang Bimbung, yuk kita ke bank. Tang Tintung, yuk kita apa tuh? Kita nabung, nah gitu kan? Ada tuh. Menabung saya tidak cukup, maka ayo kita mulai tetap menabung, tapi lihat konsep menabungnya bagaimana. Siapa coba saya yang mudah. Oke, kita mengenal aset dalam keuangan. Uang itu sebagai alat tukar, ya. Aset itu sebagai penjaga nilai. Jangan dirubah, ya. Dan tidak mungkin uang itu menjadi penjaga nilai. Maka kalau kita sadar bahwa kita harus memiliki aset sebagai penjaga nilai, maka kita untuk menyehatkan keuangan kita itu perlu namanya likuiditas. Liquid. Di saat dibutuhkan, di saat itu bisa dicairkan. Ya. Maka kita penting. Makanya kenapa banyak orang terjebak kepada keuangan. Uang kertas itu karena itu liquid. Dia bisa beli apa saja cepatnya, tapi tidak menjaga nilai. Nah, maka kita untuk keuangan kita sehat perlu namanya likuiditas. Kemudian yang kedua perlindungan nilai. Ya, perlindungan nilai. Baik. Emas dalam pengelolaan keuangan. Ya. Nah, ini tadi kita bisa lihat bahwa emas ini bisa menjadi alat tukar, ya, emas ini bisa menjadi aset sebagai penjaga nilai kita, ya. Emas menjaga nilai mudah dicairkan, ya. Menariknya, ya, karena ini tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Fatima tentang public gold ini. Public gold ini adalah sebuah perusahaan perdagangan emas, jual beli emas, ya. Namun dengan pendekatan yang lebih modern. Kalau penjual emas yang ada selama ini kan adalah ya bagaimana kita mendapatkan emasnya saja udah enough. Sedangkan di public gold tidak sekedar kita terjadi transaksi jual beli, tapi diserdaskan. Bagaimana kita menjadi seorang pengelola keuangan yang handal, memiliki aset yang banyak dengan ilmu yang mumpuni yang diajarkan oleh public. Gitu. Nah, maka kita lihat dalam pengelolaan uang ini, emas itu menjaga nilai kita, ya. Ya, saya aja ikut ketika beli 1.900.000 per gramnya emas. Sekarang ini sudah enggak cukup 6 bulan, ya. Baru berapa bulan? 5 bulan saja. Itu sudah 2.600.000 sekarang harga. Ya. Kemudian emas itu mudah dicairkan. Saya pernah coba itu, dan ini ada jamaah kami dari Nabire, ya, yang mana emasnya itu dia tidak mau jual dan dia mau kehilangan emasnya sehingga mau bayar hajinya 20 gramnya itu akhirnya saya bantu untuk kita coba gadaikan di Pegadaian Syariah, ya, dengan akadnya rahim. Apa yang terjadi Bunda? Itu pas ketebak 24 karat kita punya. 999,9 nilainya. Jadi luar biasa. Dan itu bisa sampai 85%, bahkan 90% itu bisa dicairkan dananya. Jadi apa? Tidak butuh waktu lama. Hanya butuh paling cuma 15 menit. Ya. Jadi ini mudah dicairkan. Kemudian apa? Tidak tergantung sistem. Sistem negara apa semuanya tidak. Kalau uang itu tergantung oleh sistem. Ya. Saham itu tergantung oleh sistem. Sedangkan emas itu tidak tergantung dengan sistem. Dan para pemirsa sekalian, emas itu bukan gaya hidup, tapi jadi alat disiplin keuangan kita, ya, bukan gaya-gayaan. Nah, makanya hari ini ayo kita mulai nih, kurangi gaya kita, maka akan mulai kehidupan kita, ya, dengan cara apa? Emas itu yang dalam bentuk apa namanya perhiasan yang untuk gaya-gayaan, nah udah mulai dikurangi. Kalau perlu dijual, kemudian kita langsung tukar dengan emas atau gold bar, ya, emas batangan itu, itu kan. Kita sudah mulai disiplin terhadap keuangan kita. Nah, ini Kak Fatima, saya coba rangkum dalam sebuah pola keuangan sederhana, di mana untuk kita mengetahui pola sehat dalam keuangan kita itu, ini ada contohnya ini. Contoh pola sehat. Pertama itu pengeluarannya rutin. Ya. Pengeluaran rutin kita sudah siapkan. Bagaimana pengeluaran rutin kita? Ya. Apa saja yang menjadi pengeluaran rutin kita? Ya, misalkan apa namanya kebutuhan sekolah, makan, minum, kemudian kebutuhan sandang papan pangan itu semua sudah kita jadikan sebagai pengeluaran rutin. Kemudian ada namanya tabungan darurat. Ya, di kesempatan yang lalu ya saya diundang juga di pemateri sini saya bahas tentang apa namanya tabungan. Ya, bagaimana kita bisa menabung dan ada 17 konsep tabungan yang kita hadirkan dulu ya. Dan itu kita sebagian dari kita mungkin bermasalah dengan bagaimana kita menabung ini. Ya, maka perlu salah satunya adalah dengan tabungan darurat.
Kemudian aset penjaga nilai. Nah, kita harus punya emas. Makanya ini Kak Fatima, saya punya komitmen ya dengan setelah menjadi founder master dealer ini menjadi amanah yang sangat besar untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Dengan apa? Saya pengen memasyarakatkan emas dan mengemaskan masyarakat. Nah, itu kan. Ya, memasyarakatkan emas dengan apa? Dengan ilmu. Ya, emas ini sebagai nilai. Alih-alih kita menghadirkan rupiah banyak di tabungan kita, oke, kita sudah mulai sadar bahwa emas ini punya nilai, tidak tergerus oleh zaman, dan dia tidak pernah mengkhianati regenerasi. Sejak zaman dulu, azali, sejak zaman para nabi, emas itu menjadi eh, apa namanya komoditi yang luar biasa. Dia punya nilai yang tak tergoyahkan. Gitu. Ya. Yang menarik adalah kita harus punya pola siat itu dengan sederhana tapi konsisten. Sedikit demi sedikit saja. Dan insya Allah kita pada kesempatan berbeda kita sharing nanti ya. Nah ini mulai dari yang paling realistis, tidak harus besar. Ya, Kak Fatima, kalau ada pengusaha yang hebat, dia punya kemampuan untuk beli. Kemarin saya punya jamaah yang ikut di acara seminar kayak dengan emas. Beliau itu mau mencoba dengan 300.000 dulu, gak apa-apa. Ya, mulai dari yang realistis yang kita miliki. Ada yang mencobanya dengan 10 gram. Boleh, ada yang 1 gram nggak ada masalah. Ya, tidak harus sempurna dulu dalam memahami konsep emas ini. Ini bukan sebuah perlombaan yang siapa cepat dia dapat, tidak. Tapi ini adalah sebuah kesadaran yang lahir dari hati sanubari kita bahwa kita suka nggak suka mau nggak mau kita berada di era di mana emas ini menjadi penjaga nilai yang terpantas, terlayak, ya, sangat layak. Yang ketiga, ini Kak Fatima, mulai dari yang paling resiko adalah harus dimulai dari sekarang. Ya, just do it, lakukan saja. Kita terkadang itu terlalu banyak rancangannya, ketakutannya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Fatima, pabrik gold ini sudah ada 18 tahun di dunia ini. Sejak dari Malaysia, sudah ada di beberapa negara, London, Dubai, ya, kemudian China, Shanghai, China, kemudian di Jakarta, Jakarta sudah 10 tahun. Artinya apa? Ini bukan abal-abal, bukan main. Terkadang kita selalu kalau ada istilah gini Kak Fatima, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Harusnya dibalikin, kalau harus mudah kenapa harus dipersulit? Ya, udah mulai saja hari ini ya, sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik daripada rencana besar tapi minim aksi. No action, talk only. Nah tuh, itu ya. Baik. Peran dan niat dan disiplin ini penting bagi para pemirsa yang hari ini mau mengambil sebuah keputusan untuk bisa terarah lagi adalah baik. Ayo, niat ini menentukan arah. Dalam Islam, niat ini adalah fondasi utama. Innama a'malu binniat. Semua kerjaan kita ini, ikhtiar kita ini harus diawali dengan niat. Ibadah kita, semua yang harus diawali dengan niat. Niat inilah yang akan menentukan arah kita kemana. Itu akan menjadi motor kita disiplin terus atau tidak. Nah, disiplin ini menentukan hasil. Ya, kalau kita disiplin 300.000, ya, karena di sini ada keuntungannya per 300.000 kita bisa punya emas itu. Ya, kemudian keuangan yang baik lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga. Ya, Allah sendiri sudah sangat mencintai ya perbuatan yang kecil, tapi didawamkan, dirutinkan, didisiplinkan, ketimbang hal yang besar tapi tidak rutin, tidak disiplin. Ya, kebiasaan inilah yang kita jaga. Kecil, sedikit demi sedikit, tapi akhirnya jadi bukit, gitu ya. Nah, coba kita refleksi dari kita di penghujung majelis ini, majelis ilmu ini, coba kita refleksi dari kita. Apakah keuangan kita hari ini menenangkan? Coba tanya. Pejamkan mata kita, tanya ke dalam diri kita. Apakah keuangan kita hari ini sudah menenangkan? Istri di rumah sudah tenang, anak sudah tenang, suami sudah nyaman. Apakah keuangan kita hari ini menenangkan? Tanya diri kita. Yang kedua, apakah hasil kerja kita terjaga nilainya? Berapapun yang kita hadirkan hari ini, jika tidak dikonversi dengan sesuatu yang tidak menjaga nilai, maka akan habis. Ya, akan habis. Dan yang ketiga, refleksi buat diri kita semuanya, dan termasuk diri saya, perubahan dimulai dari
kesadaran. Sudahkah kita memiliki kesadaran itu terhadap apakah uang ini memberikan sebuah ketenangan? Apakah hasil kerja kita ini bisa terjaga nilai? Apakah kita memiliki kesadaran itu? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afala tatafakkaru?" Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menyadarinya dengan berpikir itu? Oke, keuangan bukan sekedar angka. Para pemirsa, keuangan itu adalah alat hidup. Keuangan itu harus menenangkan. Keuangan harus mendukung ibadah dan kelola dengan sadar. Maka hidup kita akan lebih terang. Untuk berangkat umroh, berangkat haji, butuh biaya. Keuangan yang baik akan mengantarkan kita kepada ibadah dan ini akan menjadi dukungan yang besar. Ya. Keuangan yang terarah apa namanya? Tersistem dengan baik itu akan menenangkan diri kita. Karena kenapa kita jadikan sebagai alat untuk menenangkan, mendukung serta memberikan kesadaran kepada kita. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kesadaran baru, dan jadi langkah awal perubahan kita hari ini. Salam sukses, saya Mr. Main Muhammad, The Mentor. Pamit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Main atas pengalaman dan inspirasi yang luar biasa kali ini. Nah, Mr. Main nih, kalau misalnya kita lihat di Facebook sekarang, yang hadir lumayan nih Mr. Main. Ada yang dari Bekasi hadir, terus dari Padang juga hadir, terus katanya dari Negeri Sembilan hadir. Wah, benar-benar tersebar luas ya di hampir di seluruh Indonesia nih. Nah, Mr. Main, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan nih Mr. Main. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan, Mr. Mike? Ya, boleh. Ke Fatimah, silakan. Jadi gini, buat orang yang penghasilannya pas-pasan nih, Mr. Mike, yang emang bener-bener ya bisa dibilang di UMR lah gitu ya. Nah, gimana sih cara menabung emas? Apakah lebih baik uangnya dikumpulkan sampai cukup untuk membeli emas dengan gram masih besar, atau lebih baik dicicil lah dari gram masih kecil? Jadi ada emasnya cukup nih buat 0,5 gram, akhirnya beli dulu deh 0,5 gram, apa lebih baik ditabung dulu sampai cukup, sampai akhirnya bisa beli emas dengan gram masih besar? Boleh tolong dijawab, Mr. Mike? Baik, wah ini pertanyaan bagus ya, dan kalau boleh kita sampaikan kepada para pemirsa yang ada di live Facebook tentunya, apalagi ada dari Negeri Sembilan ya. Nah, Malaysia. Jadi UMR itu mereka nggak tahu. UMR itu upah minimum regional ya. Dalam satu wilayah di Indonesia ada upah atau gaji yang diberikan oleh negara atau oleh corporate itu dengan minimum ya, tidak boleh di bawah itu. Nah, rata-ratanya itu antara 2 juta sampai dengan 5 juta maksimum. Nah, tentunya kalau kita melihat dengan upah minimum ini yang kalau kita lihat komposisinya berbeda dengan negara-negara lain, ya UMR-nya negara lain itu tinggi disebabkan karena mungkin perekonomiannya dirancang dengan baik. Indonesia kita ini walaupun kita sudah merdeka 80 tahun ya Kak Fatimah, tapi kita masih sangat minim literasi tentang keuangan ya. Apalagi dengan ditambahnya hidup hedon yang diperlihatkan, dipertontonkan oleh para pejabat-pejabat kita, dan ini akhirnya mengedukasi masyarakat untuk apa? Pamer dulu ya, nyicil riba belakangan. Gitu. Ini tidak tepat. Maka dengan adanya public goal ini bisa menjadi kesadaran, penyadaran buat kita. Apa yang mau saya sampaikan? Nah ini, Pak Fatimah, kalau UMR itu terjadi, tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita tangisi, ya. Biarlah itu terjadi. Kalau ternyata hasil keringat kita itu dibayar oleh sang majikan, oleh pemerintah dengan UMR dan itu tidak layak sebenarnya dengan dikonversi dengan tenaga kita, maka biarlah itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, urusan kita adalah bagaimana menyelamatkan kita punya anak cucu. Ya, dengan adanya legacy. Kita punya legacy. Ya, legacy ini adalah sebuah warisan yang kita bisa hadirkan anak cucu kita. Caranya bagaimana? UMR yang kita dapatkan ini, nah ini cara cerdas ya. Sekaligus mungkin di luar kebiasaan kita. Dan sekarang saya sudah mulai latihan itu. Apa itu? Ketika gaji kita dapatkan, kita peroleh gaji tersebut masuk ke dalam rekening kita, hati-hati godaannya semakin kuat. Maka sebelum langsung sisihkan 20% untuk misalnya kegedean 20%, ini kan bagaimana ini oke.
turunin lagi 10%. Nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan harus ada. Nah, menariknya public gold memfasilitasi nilai gramasi kecil itu dengan berapa? Dengan Rp300.000 minimal. Ya, kalau kita gramasi sekarang ini berapa ya? Kalau di tanggal ini saya coba lihat ya. Kita lihat. Kak Fatima bisa perlihatkan berapa sekarang? Kalau 300.000 itu berapa gram kita dapatkan? Oh, bisa bukan. Kalau Coba kita sekarang lihat. nabung emas 300 gram itu di 0,1121 gram, Mister Mai. Wow, 0,011 ya. Iya, Oke, betul sekali ini saya sudah lihat betul. Artinya apa? Alih-alih kita nabung uang kertas 300.000, coba 300.000 itu kita jalan ke mall, berapa lama habisnya Kak Fatih? kayaknya cuma 15 menit udah langsung ketelan itu. 300.000 selesai. Tapi kalau kita cerdas nih, 300.000 itu dikompresi ke emas, langsung jadikan tabungan emas. Dan menariknya, aplikasi yang dimiliki Public Gold ini, Masya Allah, tabarakallah, itu sangat mudah. Ya. Sangat memudahkan. Nenek-nenek saja yang usia 72, 73 tahun itu bisa menggunakannya karena sangat mudah. Ya. Friendly. Ya. Digunakan 300.000, langsung nabung, transfer 300.000 selesai. Langsung muncul gramasi kita. Ketika gramasi ini sudah, ini kan digital, bahaya Mr. Man, nanti hilang. Ini kita cerdaskan lagi nih. Sampai dengan 0,5 gram atau setengah gram, udah langsung bisa dijadikan fisik. Simpan aja, Bu. Atau kalau terlalu kecil Mr. Man, nanti hilang. Oke. Tabung sampai 1 gram, 5 gram, 10 gram, baru boleh ditarik. Saya punya jamaah ya di Bandung, itu usianya sudah 73 tahun ya. Saya tanya, Bunda, Ambu namanya, Ambu Ibadah. Ambu, kenapa nggak emasnya diambil langsung dulu? Sekarang Anda usah lah dulu Mister Main. Saya mau nabung aja dulu. Nah, karena di rumah juga taruh di mana gitu. Ya, ya benar juga sih. Kenapa? Karena kenapa? Public Gold ini betul-betul mengedepankan keamanan dari emas yang kita miliki. Walaupun memang juga ada dengan tabungan digital itu, beberapa perusahaan yang lainnya, ya ini akhirnya bermasalah ya. Namun Alhamdulillah 18 tahun ini Public Gold sudah membuktikan, wabil khusus Public Gold Indonesia yang 10 tahun itu betul-betul menepati janjinya dan mengamankan aset-aset dari jamaah para customer-nya. Demikian, Kak Fatim. Oke, terima kasih Mister Main juga. Jadi buat para bapak ibu yang udah punya penghasilan atau mungkin anak-anak muda, kalau misalnya serasa 20% kayaknya kegedean, bisa deh 10% ya Mister Main untuk penghasilan kita sisihkan. Mohon dihilangkan dulu nih, kayaknya self rewardnya kita ilangin dulu. Kalau enggak kita batasin dulu gitu ya Mister Main. Jangan kayak dikit-dikit, Betul. aduh aku pengen jajar, aku pengen self reward, berarti ditahan dulu ya. Dengan Iya. melalui fitur dari POE yang ada di Public Gold Indonesia, yaitu menabung emas dimulai dari 300.000. Berarti untuk gramasinya itu tergantung pada keinginan Bapak Ibu sendiri. Bisa mulai dari 0,5 gram paling kecil dan paling besarnya itu kalau di Indonesia dari 100 gram. Nah, ada pertanyaan lanjutan ya Mister Main. Kira-kira nih, kalau misal kita udah menabung emas, nah kapan sih waktu yang tepat untuk kita menukarkan atau buyback dari emas itu? Boleh dijawab Mister Main? Baik, nah ini Kak Fatima, ini coba pemirsa juga yang hari ini hadir ya di Facebook Live. Pertanyaannya gini, terakhir kita beli emasnya kapan? Wah, udah lama sekali ya. Jadi kita itu terkadang selalu terjebak dengan harga emas itu. Dulu di tahun 80-an emas itu harganya cuma Rp25.000 per gram. Ya. Kemudian dulu Ibu Eli Rosefa ya, itu beli emasnya itu Rp500.000 per gram di 2014. Maka ini Kak Fatima, ketika saya ditanya kapan waktu terbaik untuk beli emas, adalah hari ini. Waktu terbaik hari ini. Karena kenapa? Emas harga hari ini itu menjadi harga yang kita rindukan setahun, 5 tahun ke depan. Ya, ketika ditanya hari yang terbaik apa? Ya hari ini. Beli emasnya mulai dari 300.000, ya, 0, sekian gram, atau mungkin berani dengan 10 gram. Saya kalau tahu 500.000 di tahun 2014, waktu itu sudah punya ilmu emas, mungkin saya belinya dapatnya bukan cuma 10 gram, langsung 1 kilo. Ya kan? Karena kita udah tahu. Namun itulah tinggal kenangan. Harga 2014 itu adalah harga yang kita dambakan, tapi tidak bisa terwujud hari ini. Demikian pula
5 tahun, 10 tahun ke depan, harga hari ini akan menjadi harga yang didambakan. Demikian Kak Fatih. Oke, terima kasih Mr. Main. Sayang banget diskusinya harus kita sudahi, tapi namun sebelum benar-benar selesai, izinkan saya memberikan informasi mengenai promo hari ini nih. Oke, spesial promo di bulan Januari, masa berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Januari nih. Buat para Bapak Ibu bisa langsung menjadi PGBO, yaitu dengan klasik customer dengan pembelian 10 gram yang tadinya harus memerlukan 40 gram, dan premium customer dari yang tadi 80 gram hanya perlu 20 gram saja. Oke, lalu ada juga promo 0,5 gram dari yang tadinya 1.517.500 jadi 1.369.000. Lalu ada yang 1 gram yaitu dari 2.890.500 jadi 2.707.000. Lalu ada juga nih edisi dinar yang seperempat dinar dari 3.108.000 jadi 2.946.000. Lalu yang terakhir ada di setengah dinar dari yang tadinya 6.134.000 jadi 5.781.000. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin langsung membeli emasnya, dari sekarang boleh langsung di screenshot saja. Oke. Atau mungkin bisa langsung menghubungi Public Gold terdekat. Atau mungkin masih ingin bertanya-tanya nih dengan Mr. Mind, boleh langsung menghubungi langsung dengan Mr. Mind ya. Oke, baik Mr. Mind, karena waktu berbincang kita sudah hampir selesai nih. Bolehkah mungkin dari Bapak ada ingin closing statement? Boleh Ya, Mr. cek. Mind? Oke. Gimana Kak? Barangkali, nah karena ini kita udah mau selesai kan Mr. Mind, barangkali ada Yep. closing statement atau kalimat penutup Oke, dari Mr. Mind, boleh waktu dan baik. tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fatimah. Di penghujung majelis ilmu kita ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Tapi izinkan saya menutup dengan satu pengingat penting buat diri saya dan kita semuanya. Ilmu tidak akan mengubah hidup jika tidak disertai dengan sebuah keputusan. Ya, banyak orang tahu caranya, tetapi sedikit yang benar-benar mau memulai. Keuangan itu bukan sekedar soal angka. Keuangan adalah soal arah hidup. Apakah harta yang kita miliki hari ini membuat kita lebih tenang atau justru menambah beban pikiran kita? Orang yang bijak tidak menunggu sempurna untuk memulai. Ia memulai agar hidupnya bergerak ke arah yang benar. Menjadi tenang bukan soal memiliki banyak, tetapi soal menjaga apa yang sudah Allah titipkan. Dan menjaga itu butuh kesadaran, butuh kedisiplinan, dan butuh keberanian mengambil langkah kecil yang benar. Saya, sebagai mentor, saya tidak pernah mengajak Bapak Ibu untuk bermimpi berlebihan. Saya mengajak Bapak Ibu hidup dengan sistem yang menyenangkan. Mulai dari yang mampu, mulai dari yang halal, mulai dari yang bisa kita jaga konsistensinya. Jika hari ini satu keputusan baik yang Anda bawa pulang, itu sudah cukup untuk mengubah arah hidup Anda ke depannya. Karena masa depan tidak dibangun oleh niat besar, tetapi oleh keputusan kecil yang dijaga dengan istiqomah. Mari kita tutup majelis kita ini dengan komitmen. Mulai dari gramasi terkecil, yaitu dengan POE ataupun dengan gramasi 1 gram dan seterusnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika berkenan nanti bisa hadir di majelis-majelis berikutnya yang diselenggarakan oleh Public Gold. Terima kasih Public Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Mind atas kalimat penutup yang benar-benar menghanyutkan hati. Semoga Bapak Ibu segera langsung menabung emas ya, karena emas itu benar-benar menyelamatkan diri lah dari masa depan, ibaratnya seperti itu. Oke, karena sudah tak terasa sudah di penghujung acara nih, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Mr. Main Muhammad. Ya, sama-sama Oke. Kak Fatimah. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Semoga acara hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.